Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delino Rizky, saya dari PP 421. Saya Irfan Giovanni Ridisi dari PP 429. Saya Delano Rizka dari PP 448. Selamat sore Pak Deli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Irfan, alhamdulillah tentunya baik Pak Irfan. Alhamdulillah baik Pak Deli. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Betul Pak? Bagaimana, sudah siap? Siap Pak Irfan, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Dela. Oke, ya. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Deli nih. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Bapak akan laksanakan. Nah, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin sih yang pasti nervous Pak, deg-degan karena jujur saja baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya, karena harus sesuai kan Pak ya kalau misalkan kita coaching itu. Ya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Deli. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Ya, siap Pak Irfan. Baik, untuk selanjutnya nih dalam prakteknya coaching ini ada 3 kompetensi Pak Deli yang harus dilakukan. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Deli di mana nih yang masih kurangnya Pak, di bagian apanya gitu Pak? Kalau saya lebihnya sih di bagian presentnya Pak, karena kan kita itu harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menggapai coachnya, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu Pak Eka. Baik, jadi Bapak itu merasa bahwa di bagian present atau kehadiran penuh itu perlu dikembangkan ya Pak Deli ya? Iya, betul Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini Pak? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, nah semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Pak Deli, dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati proses berjalannya coachingnya Pak Deli. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present yang tadi Pak Deli bilang nantinya akan bisa saja atau misalkan berkembang ataupun kurang gitu Pak ya. Nah, silakan untuk dilanjutkan Pak Deli praktek coachingnya. Siap, baik Pak Irfan, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, baik, amin Pak. Selamat siang Pak Dela, gimana kabarnya hari ini Pak Dela? Alhamdulillah selalu baik Pak Deli. Gimana Pak Deli nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dela yang telah bersedia meluangkan waktu ya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi nih, apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini Pak? Baik Pak Deli, saya juga berterima kasih nih kepada Pak Deli yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi Pak pada kali ini Pak. Begini Pak Deli, saya itu ada sedikit permasalahan nih dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok ya Pak, saya sebagai guru seni budaya. Nah, saya itu diberi tugas tambahan Pak dari sekolah itu sebagai guru PKWU Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam Pak. Jadi ke saya juga, harus seperti apa gitu kan ya Pak ya. Jadi tidak seperti kelas lainnya Pak yang biasa memberikan respon saat menyampaikan materi yang saya sampaikan itu. Nah, kelas ini itu lebih banyaknya itu diam gitu Pak Deli. Baik Pak, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bapak mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan latar belakang Bapak gitu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita. Saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Dela inginkan dan obrolkan kita kali ini? Ya tentunya saya ingin ada solusi Pak yang sebenarnya Pak
dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Nah, karena terkadang saya bingung Pak, harus ngapain di kelas gitu Pak ya, berbeda jauh dari latar belakang saya yang sebenarnya guru seni ke guru PKWU seperti itu Pak Dali. Memang sangat jauh berbeda ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja, kalau mau masuk di kelas ini saya seperti bingung Pak. Ya. Nanti mau ngapain seperti itu Bapak ya, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi Pak. Ya. Nah, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan nih ke murid bahwasannya saya juga belajar materi ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa Pak, biar kita juga bisa belajar bareng seperti itu Pak. Karena kan pasti harus dilihat dulu nih anak itu lebih masuknya itu kemana, lebih sukanya dalam pembelajaran seperti apa gitu Pak. Nah, di saat di kelas itu lebih suka dengan diskusi ternyata Pak. Kelas ini itu kan beda ya, beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas Pak. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak ya. Kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Nah, kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi kan yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka Pak saat pembelajaran. Nah, dengan diam mereka itu memahami atau bingung gitu Pak, seperti itu. Baik Kak Dela, lalu Bapak sudah pernah tanyakan belum kepada murid kira-kira tentang kemauannya itu mereka saat pembelajaran itu mau seperti apa? Sudah Pak, beberapa hari kemarin ya, saya tanya nih lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya gitu ya Pak ya. Karena saya pikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya gitu Pak ya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail gitu Pak, jadi kurang merinci kan anak-anak itu pasti harus harus benar-benar gitu kan kalau anak-anak itu kan. Nah, baik, saya terima itu dan saya juga berusaha memperbaiki dengan menambah literasi gitu Pak, dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT gitu Pak ya, agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi ya Pak ya, masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka itu masih lebih banyaknya diam dan kurang ada respon, kembali lagi ke awal seperti itu Pak. Oh iya, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswanya ya Pak ya? Betul Pak. Lalu kalau boleh tahu kira-kira nih dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa Pak? Mungkin untuk pembelajaran nih Pak, dalam pembelajaran saya itu saya lebih sukanya murid yang aktif Pak ya, tentunya Pak, bisa ada komunikasi dua arah gitu Pak ya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih menjadi subjek gitu Pak. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi gitu Pak. Oh baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak? Iya Pak, betul. Jadi di kelas itu bisa hidup gitu Pak. Jadi nggak terlalu monoton gitu Pak, seperti itu. Nah, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan gitu Pak, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga gitu Pak. Dan hal-hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang materi PKWU ini Pak. Lalu apa yang mungkin Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini gitu Pak? Menurut saya ya, yang mungkin bisa saya lakukan Pak Deli adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, mungkin saya akan meminta kepada murid-murid saya tentunya untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar untuk menjawab gitu Pak. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman lainnya gitu Pak. Dan mungkin juga nih dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi Pak. Nah, karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini ya Pak ya, hanya beberapa anak yang berpartisipasi gitu Pak Deli, dan
banyak yang tidak aktif. Iya. Dan mungkin juga saya akan menambahkan nih dengan apa ya, menggunakan aplikasi gitu Pak, semacam kuisis gitu Iya. Pak ya, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan seperti itu. Baik, luar biasa sekali adalah apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebenarnya Bapak itu guru seni. Ya, betul, Pak. Namun sekarang ada tugas tambahan dari guru PKWU. Ya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin ya Pak, mulai minggu depan Pak. Ya, baik Pak Dela, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kali ini gitu Pak? Ya, baik Pak. Tentunya dalam obrolan itu pasti ada apa ya? Ada pesan yang bisa diambil gitu, ada Ya. makna yang bisa diambil. Jadi dari obrolan kita kali ini ya Pak Deli ya, Ya. saya merasa dapat menemukan solusi Pak. Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas seperti itu Pak, dan saya juga memiliki keberanian nih Pak untuk mencoba hal baru, rencana baru bersama murid di kelas agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Seperti itu, Baik, Pak Dela, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya, dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Siap, terima kasih Pak Deli sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama-sama dengan saya dan sudah menjadi pendengar yang baik ya. Mudah-mudahan solusi yang sudah ada, sudah terjawab bisa diaplikasikan kepada anak-anak. Terima kasih Pak Ya, waktunya. siap, mangga. Terima kasih Pak Dela. Assalamualaikum. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching. Luar biasa sekali. Bapak Dela dan Pak Deli Ya. yang sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, luar biasa. Terlihat alur tirtanya pada percakapan, yaitu ada yang tujuan, Iya. identifikasi, ya, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dari praktek coaching yang sudah Bapak ini lakukan nih, khususnya Ya. untuk Pak Deli Iya. selaku coach ya. Ya. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Pak? Baik Pak Irfan, adapun indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi nyata. Seperti itu Pak Irfan. Nah, indikator baik Pak. Jadi untuk rencana aksi dan solusinya itu nanti Bapak Dela ya akan lakukan sendiri pada pembelajaran ya Pak ya. Siap, Pak Irfan. Nah, kemudian tadi Pak Deli itu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya, yang kesadaran penuh itu ya, kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukan dengan baik Pak, ya, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar yang baik gitu ya pada setiap praktik coaching. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, akan membuat coach yaitu Pak Dela tadi menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu, dan juga dapat memotivasi coachnya gitu ya Pak, yang memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang akan disusun dengan lebih maksimal tentunya gitu ya Pak Dela ya. Iya betul Pak Irfan. Nah, terima kasih kalau gitu Pak Deli selaku coach dan Pak Dela coaching dan Pak Dela sebagai coachnya atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi ya Pak Dela ya. Akhir kata bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan.